Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, anak-anak TK Islam Nur Ar-Rahman, anak-anak kelompok A1, kelompok Ibnu Batutah, dan anak-anak kelompok A2, kelompok Al-Khwarizmi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali di sini di video pembelajaran, dan insya Allah kita akan membahas tentang binatang. Ya, kita akan masih membahas tentang binatang, dan subtemanya yaitu Binatang ternak. binatang ternak. Dan pembahasan hari ini kita akan membahas tentang Sapi. Ya, kita akan membahas tentang sapi. Nah, anak-anak tentunya ingin tahu kan ya, bentuk sapi itu seperti apa, warnanya seperti apa, kemudian manfaat apa saja yang bisa diambil dari binatang sapi sebagai binatang ternak. Nah, oke, kita saksikan ya penjelasan berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita penanggalan dulu ya. Siap anak-anak, ikuti Bunda Rida ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 bulan November tahun 2020. Anak-anak tahu tidak binatang apakah ini? Sapi. Ya, ini adalah binatang sapi. Binatang sapi dikelompokkan menjadi hewan ternak karena banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Seperti susu dan dagingnya digunakan sebagai pahangan manusia. Hasil sampingan lainnya seperti kulit, jeroan, tanduk, serta kotorannya dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Anak-anak tahu tidak? Di sejumlah tempat di negara Indonesia, sapi juga dipakai sebagai alat penggerak atau alat transportasi. Selain itu, sapi digunakan juga untuk alat industri. Contohnya seperti permas tebu. Dan selain itu, sapi juga digunakan untuk lahan tanam atau membajak sawah. Dan sapi yang dimanfaatkan seperti ini disebut dengan lembu. Nah anak-anak, sekarang kita simak ya bagian-bagian dari tubuh sapi. Anak-anak tahu tidak, yang di depan ini yang ada mata, hidung, mulut, apa ya? Ya, ini adalah kepala sapi. Kalau yang di tengah, yang besar, itu apa ya? Ya, itu adalah badan sapi. Kalau yang di bawah, yang berjumlah 4, itu apa ya? Ya, itu adalah kaki sapi. Kemudian kalau yang belakang, yang paling panjang, kecil, di ujungnya ada bulunya, itu apa ya? Ya, itu adalah ekor sapi. Nah, kalau yang di atas kepalanya yang 2 itu apa ya? Ya, itu adalah tanduk sapi. Nah, sekarang yang terakhir, yang paling bawah, biasanya anak-anaknya suka minum di situ. Apa ya? Ya, itu adalah susu sapi. Keren, anak-anak Bunda hebat, pintar. Nah, sekarang Bunda Rida akan mengajak anak-anak untuk mengenal jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia ya. Anak-anak perhatikan gambarnya dan dengarkan nama dari jenis-jenis sapinya. Yang pertama ada sapi limousin. Sapi ini sapi yang bertipe besar loh. Dan sapi ini berasal dari negara Perancis. Yang kedua ada sapi Brahman. Wah, ukurannya tidak kalah besar ya dengan sapi limousin. Sapi ini berasal dari negara India.
Yang ketiga ada sapi simental. Wah, Masya Allah, ukurannya juga tidak kalah nih dengan dua sapi tadi ya. Sapi ini berasal dari negara Swiss. Yang keempat ada sapi PO atau biasa disebut dengan peranakan Ongol. Sapi ini bisa juga disebut sebagai sapi Jawa karena sapi ini persilangan dari sapi jantan Sumba Ongol dengan sapi betina Jawa. Yang kelima ada sapi Madura. Sapi ini asli Indonesia loh. Sapi ini dagingnya sering nih kita konsumsi. Dan sapi ini juga merupakan sapi pekerja karena sering membantu para petani untuk membajak sawah. Yang keenam ada sapi Bali. Sapi Bali sama dengan sapi Madura, sapi asli dari Indonesia. Sapi Bali keturunan binatang banteng loh. Wah, Masya Allah, karakter dari sapi Bali ini pun hampir mirip dengan binatang banteng. Wah, Alhamdulillah, anak-anak jadi tahu ya sekarang jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia. Anak-anak tahu suara sapi? Coba kita tirukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, coba sekali lagi. Ya, hebat. Nah, sekarang kita lihat ya, bagian tubuh sapi mana saja yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Inilah 10 bagian dari binatang sapi yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dan kebanyakan dijadikan untuk kebutuhan pangan. Pertama, ada daging sapi. Daging sapi biasanya diolah menjadi makanan seperti steak, sate, ataupun rendang. Dan yang kedua, ada kulit sapi. Kulit sapi bagian dalam biasanya diolah menjadi makanan. Biasanya ditumis ataupun diolah menjadi kerupuk kulit. Dan kulit bagian luar biasanya dibuatkan jaket, sepatu, ataupun tas. Dan yang ketiga ada jeroan. Jeroan juga biasanya diolah menjadi makanan seperti gulai jeroan. Dan yang keempat ada kaki sapi. Kaki sapi juga biasanya diolah menjadi makanan seperti mie kocok ataupun gulai tunjang. Yang kelima ada ekor atau buntut sapi. Dan ini pun sama, biasanya diolah menjadi makanan seperti sop buntut. Yang keenam ada kepala sapi. Dan kepala sapi pun sama, kebanyakan diolah menjadi makanan seperti gulai kepala. Kemudian yang ketujuh ada tanduk sapi. Tanduk sapi biasanya dijadikan hiasan rumah. Dan yang kedelapan ada susu sapi. Susu sapi ini selalu dikonsumsi oleh manusia. Dan yang kesembilan ada tulang sapi. Tulang sapi ini pun selalu diolah menjadi makanan dijadikan kaldu sapi. Dan yang ke-10 ada kotoran sapi. Kotoran sapi ini biasanya diolah menjadi pupuk untuk tanaman agar tanamannya subur. Sebelum video pembelajaran ini berakhir, Bunda Rida ingin bertanya dulu ya. Siapa yang tahu huruf apakah tulisan sapi? Ya, Bunda Rida punya 4 huruf di sini ya. Nah, bantu Bunda Rida untuk menunjukkan dan memindahkan huruf mana yang tersusun lebih dahulu. Siap? Huruf apa dulu ya? Ya, betul, S. Kemudian A. Kemudian P. Kemudian I. Ya, hebat. Tulisan sapi yaitu S-A-P-I. Tepuk tangan semuanya. Anak Bunda semuanya keren dan hebat. Alhamdulillah, akhirnya video pembelajaran ini sudah selesai ya.
Sekali lagi Bunda Rida ucapkan terima kasih untuk anak-anak kelompok A1, kelompok Ibnu Batuta, dan kelompok A2, kelompok Al-Warismi yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan Bunda Rida juga ucapkan terima kasih nih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Nah, sekarang Bunda Rida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.